Stop cari alasan untuk mulai. Mulai sesuatu yang positif dalam kehidupan lu itu adalah tahap yang paling sulit. Karena gini, gue lihat banyak orang tuh punya cita-cita yang tinggi, mereka punya mimpi yang besar, tapi jarang ada yang mau take action. Kebanyakan dari mereka, dan gue yakin lu semua, punya banyak banget alasan yang lu bikin-bikin sendiri. Cuman buat nutupin bahwa lu sebenarnya males. Mau mulai olahraga, aduh capek. Mau mulai ngonten, aduh nggak ada waktu. Semua alasan-alasan ini lu buat-buat di kepala lu sendiri, cuman biar lu bisa lega. Padahal, gue yakin alasan-alasan itu lu bikin-bikin di kepala lu cuman biar lu lega aja. Lu tahu ini bukan soal capek, lu tahu ini bukan soal nggak punya waktu, tapi ini soal lu. Lu males. Dan ini kenyataan yang harus lu terima. Lu males. Nah, sekarang gue akan sharing 3 step yang works di apapun itu yang mau lu lakukan di hidup ini. Mau lu lagi pengen bikin skill baru, pengen develop bisnis baru, mulai ngonten, apapun. Skill apapun yang lu butuhkan. Dan dengan 3 step ini, kalau lu bener-bener lakuin dengan tepat, kalau lu bener-bener pahami ini, gue yakin lu akan stop cari alasan buat mulai. Pertama-tama, sadar. Lu harus sadar dulu, kenapa kok lu selalu nyari-nyari alasan? Ini adalah akar dari segala macam masalah yang lu punya saat ini. Lu harus sadar dulu. Karena gini, gue yakin kadang lu pasti lebih nyaman dengan alasan yang lu bikin-bikin sendiri dibanding dengan kenyataan realita yang ada di depan lu sekarang gitu kan. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena dengan alasan kita tuh merasa aman gitu. Kita stay di zona nyaman kita. Sementara keluar dari zona nyaman ini bikin rasa aman lu hilang. Tapi yang pengen gue tekankan adalah coba lu tanya lagi sama diri lu sendiri. Apa lu mau terus-terusan di tempat yang sama? Lu bertahun-tahun di situ-situ aja? Apa lu pengen terus-terusan jadi penonton dari kesuksesan orang gitu? Teman-teman lu semua udah pada sukses ya kan? Tapi lu di situ-situ aja. Gue tahu ini susah, tapi ini harus dilakukan. Tapi di sini lu harus bener-bener jujur sama diri lu sendiri. Lu harus sadar bahwa alasan-alasan yang lu buat di kepala lu tadi itu cuman alasan buat lu lari dari kenyataan. Itu nggak menyelesaikan masalah. Itu nggak memulai something yang positif. Itu cuman akan bikin lu stuck. Jadi sadar itu adalah langkah pertama. Itu first thing first. Gue udah sering bilang di video-video gue sebelumnya, apapun masalah yang lagi lu hadapi, langkah pertamanya adalah sadar. Jadi sampai lu sadar bahwa masalahnya itu ada di diri lu sendiri, lu gak akan pernah benar-benar mulai. Jadi mulai sekarang sadari dan terima fakta itu. Terima bahwa lu emang selama ini males, terima bahwa selama ini masalahnya adalah diri lu sendiri. Bukan orang lain, bukan kekurangan waktu, bukan capek, bukan kurang tidur, bukan itu semua. Tapi masalahnya adalah diri lu sendiri. Yang kedua adalah plan atau rencana. Nah, tadi setelah lu sadar, selanjutnya lu harus bikin yang namanya plan atau rencana. Dengan fakta bahwa lu malas, dengan fakta bahwa lu bikin-bikin alasan buat mulai, lu akan melakukan apa nih? Apa yang harus lu lakukan selanjutnya? Gini ya, banyak banget orang yang gak mulai-mulai karena mereka nggak punya plan yang solid. Maksudnya apa? Mereka nggak planning kapan eksekusinya, mereka nggak planning mereka exactly mau melakukan apa. Jadinya mereka cari distraksi-distraksi TikTok, Instagram gitu kan. Mereka buka sosial media itu semua seharian karena mereka nggak ada plan gitu. Padahal kalau lu punya plan kan, oh hari ini gue akan olahraga, oh hari ini gue akan produktif, oh hari ini gue akan bikin ini, itu. Lu kan seharian jadi punya targetnya gitu kan, ada target yang harus lu selesaikan. Tapi kalau lu nggak ada plannya, ya lu ujung-ujungnya akan di kasur lu lagi, sambil buka handphone, lu scrolling sampai malam. Coba deh, simple aja, ini gue udah pernah bahas dulu di video gue yang tentang validasi ya. Orang tuh sekarang jarang ada yang bisa dengerin dirinya sendiri. Coba deh, lu setiap hari, lu take your time buat bener-bener listen to yourself. Lu take your time buat bener-bener dengerin diri lu sendiri. Dengan apa? Lu tulis apa yang lu mau capai di hidup ini. Terus lu bedah satu-satu dari apa yang lu mau capai itu, gimana cara gue mau achieve itu. Atau kalau lu malas tulis di kertas, lu tulis di handphone lu, tulis di laptop lu. Lu tanya ke ChatGPT. Lu bilang, gue 5-10 tahun ke depan pengen jadi ini. Tolong bikinin gue daily routine untuk gue bisa mencapai mimpi gue. Banyak banget cara untuk bikin plan di dunia ini. Lu tinggal harus stop malas, stop ngelakuin hal yang gak guna, dan lu beneran cari. Gue bilangnya rencana ini kayak peta lah ya. Jadi lu di hidup ini kalau lu pengen explore dunia gitu kan, lu lagi explore hidup lu harus punya peta. Peta ini dalam bentuk apa? Ya rencana tadi. Jadi semuanya harus direncanain. Tanpa peta tadi, ya lu explore-nya ngalur ngidul aja. Lu kesana kemari muter-muter gak jelas gitu kan. Muter-muter gak jelas ini apa maksudnya? Ya lu ujung-ujungnya ke kasur lu scrolling 2 jam gak guna. Itu lagi jadinya. Jadi bikin peta lu sendiri. Dan satu lagi terakhir untuk rencana adalah keep it simple. Ya bikin rencana yang matang tuh adalah rencana yang bagus. Tapi keep it simple dan jalanin. Lalu yang ketiga adalah action. Nah ini adalah pembuktiannya ini. Percuma lu punya rencana bagus kalau lu nggak action gitu kan. Percuma lu pengen action kalau rencana lu nggak bagus. Nah jadi lu harus bijak-bijak nih. Lu harus bisa balance atau seimbangin antara plan dan action. Kalau tadi plan lu udah jadi, ya udah langsung gas jalanin. Lu harus paksa diri lu buat jalanin. Walaupun gue tahu ya, ada rasa nggak nyaman. Pasti rasa nggak nyaman tuh pasti ada. Buat lu audiens gue yang masih umur-umur muda nih 14-15 tahun, gue tahu pasti rasanya pertama kali keluar dari zona nyaman tuh nggak nyamannya kayak gimana. Gue tahu
tahu pasti gimana pertama kali rasanya olahraga dari sebelumnya bertahun-tahun gak pernah olahraga. Gue tahu pasti gimana rasanya pertama kali makan makanan yang sehat. Padahal sebelumnya gue makan fast food terus selama bertahun-tahun. Tapi itu adalah harga yang harus lu bayar. Gue ngelihatnya sebagai tantangan baru buat gue. Hidup ini kalau nggak ada tantangan kan nggak seru kan. Kayak plain-plain doang. Jadi lu harus cari tantangan baru setiap harinya. Dan biasanya langkah pertama itu adalah langkah yang paling berat. Di sini semua orang pada gagal nih. Langkah pertama nih paling banyak orang gagal. Jarang orang gagal di langkah kedua, langkah ketiga. Karena mereka udah kebiasa. Tapi langkah pertama itu adalah langkah yang paling susah. Dimana kebanyakan orang pada gagal. Karena apa? Karena snowball effect kan. Dia menggulung gitu loh. Pasti langkah pertama itu susah banget. Tapi nanti begitu udah kebiasa langkah kedua, 3, 4, 5, 6. Udah gampang gitu loh. Jadi lu kalau pengen mulai langkah pertama, nggak usah mikirin, aduh kalau langkah pertama aja sesusah ini, gimana langkah ke-10? Nggak usah jauh-jauh mikirnya. Lakuin aja yang di depan lu sekarang. Nanti perlahan-lahan akan jadi mudah gitu loh. Dan satu lagi yang pengen gue tekenin adalah jangan tunggu semuanya sempurna. Karena nggak akan ada momen sempurna, itu nggak ada. Itu bullshit. Momen sempurna itu nggak ada. Gue banyak banget ya dapat komen sama DM kayak, gue pengen konten tapi gue ada kendala di alat ini, alat itu. Ini gue jawab di sini ya. Gue syuting ini semua. Ini pakai handphone. Ini bukan kamera by the way. Ini handphone. Gue ngedit juga ini pakai laptop biasa. Bukan laptop 30-50 juta. Enggak. Ini laptop biasa. Kalau gue nunggu sempurna, kapan gue mulainya gitu kan? Kalau gue nunggu syuting harus pakai kamera DSLR yang mahal 100 juta. Terus gue harus ngedit pakai laptop yang harganya 300 juta. Terus kapan gue mulainya? Jadi poin gue adalah gunain apa yang lu punya sekarang. Setiap orang tuh punya privilege-nya masing-masing. Ada resource-nya masing-masing. Ya lu maksimalin resource lu itu. Gak ada orang yang peduli. Selama lu kasih value, nanti orang akan terbantu sendiri kok. Kayak gini channel gue. Orang banyak terbantu di channel gue. Tanpa perlu kamera gue mahal. Tanpa perlu laptop gue mahal. Jadi itu poin gue. Maksimalin apa yang lu punya sekarang. Gak usah terlalu banyak alasan. Gak usah terlalu tunggu, gue akan mulai bikin konten ketika gue udah punya kamera ini. Gue akan mulai bikin konten ketika laptop gue udah laptop ini. Gak ada yang peduli. Kalau lu emang beneran punya value itu outwork every aspect ya. Mau kamera lu jelek, kayak mau apa lu jelek. Kalau value lu bagus, orang akan datang ke lu. Jadi gue tekanin sekali lagi ya. Satu-satunya hal yang memisahkan diri lu dengan mimpi-mimpi lu, dengan semua yang lu mau, di tengah-tengah ini cuma ada satu. Action. Jadi gimana caranya lu bisa action, lu bisa paksa diri lu untuk action. Mau lu lagi termotivasi, kayak mau lu lagi males, kayak lu harus tetap action. Jadi itu dia tadi ya, tamparan simple gue buat kalian-kalian di luar sana yang suka banget cari alasan buat mulai, suka banget tunggu momen sempurna. Gak ada itu ya, ini tamparan gue buat kalian. Kalau lu pengen tahu gimana caranya disiplin, lu bisa tonton video gue yang ini. Kalau lu pengen tahu gimana kekuatan dari konsistensi, lu bisa nonton video gue yang ini. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat and have a blessed day.